Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kali SPD, salah satu guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti pada Sekolah Dasar Impres Halibesin, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu mahasiswa LPTK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869050 pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 5 dengan elemen pribadi dan lingkunganku, sub-elemen perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Berikut videonya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu Guru. Siang, silakan duduk. Terima kasih Guru. Oke. Anak-anak sudah siapkah untuk pelajaran kita hari ini? Sudah. Berapa orang yang tidak hadir? Semua hadir? Hadir. Untuk kehadiran hari ini. Berarti anak-anak bersemangat, punya semangat yang bagus untuk kita memulai pelajaran pendidikan agama Katolik pada kelas 5 hari ini dengan baik. Oke. Sebagai manusia yang bersyukur pada Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sebelumnya. Maka dari situ kita semua berdiri, salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Seluruhnya siap gerak, sikat berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami, perempuan dan laki-laki, yang memiliki ciri berbeda satu sama lain. Hari ini kami akan belajar tentang keberadaan kami sebagai perempuan dan laki-laki dalam terang iman. Bantulah kami supaya dapat menemukan diri dan berkembang bersama sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Guru. Oke. Anak-anak, sekarang kan kalian sudah kelas 5. Sudah kelas 5 toh? Tentu kalian sudah di kelas 4 kemarin kalian belajar tentang materi kelas 4. Hari ini kita belajar materi pertama, maka sebelum masuk pada materi yang pertama ini Ibu mau tanya dulu. Siapakah yang masih ingat tentang materi-materi kelas 4 kemarin? Iya. Aku bangga sebagai citra Allah. Iya, aku bangga sebagai citra Allah. Yang kedua? Aku memiliki kemampuan dan keterbatasan. Iya. Siapa lagi? Melan. Aku dipanggil untuk mengembangkan diri. Iya, tepuk tangan dulu untuk ya, tentu, ya baik. Tentu kita sudah di kelas 5, bukan berarti kita melupakan pelajaran-pelajaran di kelas 4. Nah, hari ini anak-anak kita belajar materi kelas 5 pendidikan agama Katolik materi pertama
yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Coba sama-sama. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Ya, perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Dari materi ini, dari materi pelajaran pertama ini, kita mau lihat tentang, sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran, kita mau lihat dulu pandangan-pandangan tentang perempuan dan laki-laki. Ada beberapa pandangan. Yang pertama itu tentang pandangan masyarakat, kedua pandangan gereja, dan ketiga itu tentang pandangan kitab suci. Yang pandangan pertama tentang masyarakat. Setiap manusia atau setiap masyarakat itu memiliki pandangannya tersendiri mengenai laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, untuk lebih mendalam lagi pelajaran kita hari ini, kita bersama-sama melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Satu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu coba kita sama-sama baca. Menjelaskan bahwa perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi dan bekerja sama, bukan untuk saling merendahkan. Maka dari situ, semua diminta untuk mengamati gambar berikut. Silakan. Sudah? Semua sudah melihat gambar ini? Sudah. Oke. Setelah mengamati gambar, anak-anak diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang kamu lihat pada gambar 1? Gambar 1 dan 2 tadi. Mela. Perempuan dan laki-laki berpegangan tangan berpulang bersama. Perempuan dan laki-laki berpegangan tangan untuk Pulang bersama. pulang bersama. Siapa lagi? Gambar yang tadi, ya. Bermain bersama. Bermain bersama. Yang siapa lagi? Ini Ica. Melukis. Ada lagi? Lihat di gambar itu. Tuh gambar 1, 2 itu mereka ada buat apa? Melukis, apa lagi? Bermain, terus apa lagi? Berpegangan tangan. Oke. Yang kedua, sebutkan 2 ciri daripada perempuan. 2 ciri fisik pada perempuan. 2 ciri fisik. Iya, Ica. Berambut panjang. Siapa lagi? Adrian. Kulit halus. Siapa lagi? Mela. Suara agak melengking. Iya, suara agak melengking. Yang berikut, sebutkan 2 ciri fisik pada laki-laki. Nafas. Perbedaan jenis kelamin. Iya, tentu perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin itu yang paling pertama. Yang kedua, siapa lagi? Ya, Adrian, silakan. Kulit kasar. Ini Amel. Rambut pendek. Setelah mengamati gambar dan menjawab beberapa pertanyaan, anak-anak, ibu ada sebuah cerita tentang hadiah dari ibu. Nah, maka dari situ ibu minta salah satu dari kalian untuk maju
membacakan cerita ini di depan. Melan silakan. Yang lain boleh mengamatinya pada layar yang sudah ditampilkan. Mengikuti cerita ini lewat layar yang sudah ditampilkan. Silakan Melan. Hadiah dari Ibu. Edo adalah anak laki-laki dari Ibu Elizabeth dan Bapak Donatus. Edo kini berusia 9 tahun. Sejak kecil, jika Edo berulang tahun, ayah dan ibunya selalu memberi hadiah mainan atau keperluan sekolah. Hadiah mainan untuk Edo diantaranya mobil-mobilan, pistol-pistolan, gerobak pedang mainan, dan sepeda berwarna merah. Edo mempunyai adik perempuan bernama Elda. Beberapa hari yang lalu, Elda berulang tahun yang ketiga. Sebagaimana ayah ibunya selalu memberikan hadiah kepada Edo, mereka juga memberi hadiah istimewa kepada Elda adiknya. Ayah dan ibu menghadiahkan sebuah boneka yang cantik, berambut pirang, berpita ungu, dan berbaju bunga-bunga berwarna merah jambu. Boneka untuk Elda juga bisa berkedip dan bernyanyi jika disentuh. Setelah bermain bersama, Elda nampak lelah dan tertidur. Edo merapikan dan menyimpan mainan mereka ke tempatnya masing-masing. Ketika hendak menempatkan boneka Elda, Edo menimang boneka itu sambil menyanyikan lagu Hina Bobo. Edo membelai rambut boneka itu dan terus menimangnya. Ketika ibu Edo melihat Edo melakukan hal itu, ibu menegur Edo dan meminta Edo untuk tidak melakukannya lagi. Edo pun berhenti menimang boneka itu, kemudian menempatkan boneka itu milik Elda pada tempatnya. Oke, terima kasih untuk Melan. Tepuk tangan dulu untuk Melan. Semua sudah menyimak dengan baik kah cerita tadi? Sudah atau belum? Sudah. Ibu mau tanya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab bersama. Apakah kamu pernah mendapat hadiah? Pernah. Pernah dapat hadiah? Dari siapa hadiah itu? Pernah dapat hadiah dari siapa saja? Dari siapa? Ayah dan ibu. Habis itu dari teman kan? Siapa lagi? Teman. Oke. Tentu hadiah itu tentu dari ayah dan ibu. Nah, ada juga yang dari siapa? Teman. Nah, yang berikut, mengapa ibu melarang Edo untuk bermain boneka berdasarkan cerita itu? Karena permainan perempuan. Karena itu permainan perempuan. Nah, permainan apa yang tadi ada dalam cerita itu? Boneka. Boneka. Permainan boneka. Nah, yang berikut, sebutkan 3 contoh mainan yang biasanya diberikan oleh orang tua untuk anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki dulu, Ica. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Ini Arga. Pistol-pistolan. Pistol-pistolan. Ini siapa? Nafa. Bola. Bola. Steven. Baju. Nah, yang berikut, sebutkan mainan yang biasa diberikan orang tua kepada anak perempuan. Boneka. Barbie. Jaslyn. Baju. Riri. Mainan masak-masak seru tentunya. Itu merupakan permainan pada perempuan dan laki-laki. Setelah kita menyimak dan menjawab beberapa pertanyaan, kita diminta untuk bersama-sama mendengarkan bacaan yang pada hari ini akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita menghargai diri sebagai perempuan dan laki-laki. Terutama sebagai perempuan dan laki-laki, kita harus menghargai fisik kita sebagai perempuan dan
ciri fisik kita sebagai laki-laki. Nah, semua buka kitab Kejadian bab 1 sudah ayat 26 sampai dengan 28. Kita minta Amel untuk maju ke depan untuk membacakan teks kitab suci ini. Tidak punya kitab suci boleh melihat yang ada di layar. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dengan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tepuk tangan dulu untuk Allah. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Ibu akan membagi anak-anak dalam 3 kelompok. Dan dari 3 kelompok itu silakan diskusikan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan dalam LKPD. Maka kelompok pertama ini adalah kelompok 1 dan ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Setelah itu, anak-anak diminta dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Perwakilan dari setiap kelompok itu 1 orang untuk maju untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kelompok. Silakan. Iya. Silakan. Silakan diskusikan bersama untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, benar. Ya. Silakan. Ya, silakan. Sudah? Oke, ya benar. Silakan. Semua sudah? Selesai? Oke, kalau sudah selesai, perwakilan dari setiap kelas, perwakilan dari setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Untuk itu, kelompok yang lain ketika kelompok 1 maju untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi, kita kelompok 2 dan kelompok 3 kita duduk dengan tenang untuk kita bersama-sama mendengarkan hasil penyampaian dari kelompok 1. Pada perwakilan dari kelompok 1, teman Melan dipersilakan untuk maju menyampaikan hasil diskusi. Silakan. Iya, sendiri saja. Perwakilan namanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari
supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mengapa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya? Karena manusia akan diberi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, mengelola dan menaklukkan bumi. Dapatkah laki-laki dan perempuan hidup sendiri-sendiri? Tidak, mengapa? Jawab. Karena manusia diciptakan untuk memenuhi bumi, mengelola bumi beranak cucu, dan memancarkan kemuliaan Tuhan, yaitu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok satu. Meran bersama teman-temannya telah menyampaikan pendapat mereka tentang Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Mari kita dengarkan lagi pendapat dari kelompok 2. Kepada perwakilan dari kelompok 2 kami berikan kesempatan. Silakan. Yang lain duduk dengan tenang untuk kita bersama-sama mendengarkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mengapa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya? Karena manusia akan diberi tugas dan tanggung jawab memelihara, mengolah, dan menaklukkan bumi. Dapatkah laki-laki dan perempuan hidup sendiri? Tidak. Mengapa? Karena manusia diciptakan untuk memenuhi bumi, mengolah bumi, beranak cucu, dan memancarkan kemuliaan Tuhan, yaitu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu adalah penyampaian dari pendapat dari kelompok 2. Oke, kita telah sama-sama mendalami Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Di situ mengisahkan tentang apa? Tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Dari semua hasil diskusi itu, Ibu mau menyimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu menurut gambar dan rupa. Menurut gambar dan rupa. Meskipun berbeda secara kodrati, tadi di awal Ibu bilang berbeda secara kodrati, keduanya memiliki derajat yang sama. Mereka bertugas untuk membantu Tuhan sebagai perempuan untuk melahirkan manusia baru. Itu adalah ciri khas seorang perempuan. Melahirkan, menyusui, itu tidak bisa dimiliki oleh seorang laki-laki. Yang berikut, mereka juga bertugas untuk merawat dan mendidik keluarga. Perempuan petugas itu juga merawat anak-anak, menyusui, melahirkan. Selain itu, laki-laki punya tugas untuk apa? Melindungi keluarga. Dia punya otot yang besar, itu dia bekerja keras. Itu sudah menjadi kodrat sebagai seorang perempuan dan laki-laki yang tidak bisa dimiliki
oleh seorang perempuan dan juga oleh seorang laki-laki. Maka tujuannya itu untuk untuk membantu Tuhan. Nah, untuk membantu Tuhan untuk apa? Menguasai alam dan lingkungannya. Mereka menaklukkan alam dengan bekerja. Tadi Ibu bilang laki-laki bekerja, mengolah dan memelihara alam supaya membahagiakan siapa? Membahagiakan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Maka tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ada 3 hal cara bersyukurnya. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan atau perbuatan, mengucap puji-pujian. Bersyukur dengan tindakan. Yang ketiga itu menjaga dan merawat diri. Nah, ini ciri khas kita. Yang kedua, taat beribadah, menjaga lingkungan. Maka dari itu kita perlu bekerja sama antara perempuan dan laki-laki. Oke, anak-anak, setelah kita mendengarkan bacaan dan penjelasan dari Ibu, mari kita duduk dengan tenang untuk kita bersama-sama berefleksi. Coba kita sama-sama bacakan nomor 1 dan 2 itu. Yang di sini ya, yang ini. Bagaimana perasaanmu selama mengikuti pelajaran? Kedua, Apa yang telah kamu pelajari hari ini? anak-anak, dari yang pertama, dari materi itu kita belajar tentang apa tadi? Iya. Perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Ya, perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Yang berikut, bagaimana perasaan anak-anak selama mengikuti pelajaran ini? Dan bagaimana perasaanmu selama mengikuti pelajaran? Senang. Ini Nona. Bahagia. Neymar. Senang kan tidak? Atau bersungut-sungut? Senang. Mela. Ada. Senang sekali. Tepuk tangan dulu. Ibu mau tanya, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Yang kamu belajar hari ini itu tentang apa? Ini Arga. Tentang? Perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Iya. Sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, ada tugas untuk kalian. Tugas itu, silakan menyalin tugas itu di dalam buku PR kalian masing-masing. Oke, sudah? Anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa, Ibu mau sampaikan bahwa materi minggu depan itu tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Oke. Untuk kita punya doa penutup ini, kita ambil bacaan dari Mazmur bab 8 ayat 2 sampai 10. Mari kita semua berdiri, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita dalam proses pembelajaran kita hari ini. Sudah, Rowela kembali mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit. dari mulut baik-baik dan anak-anak yang menyusui
umatnya. Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas semua tantanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melantai lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dalam nama Bapa Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang Ibu Guru. Silakan dua satu.